Oke, untuk saat ini kita akan melihat hal-hal penting di dalam PPDB di 2022 di Provinsi Jawa Tengah. Ya, ini ada beberapa tanggal yang harus diperhatikan oleh calon peserta didik yang mau mendaftarkan di SMA negeri maupun di SMK negeri. Oke ya. Yang pertama adalah untuk pengajuan akun dan verifikasi berkas dan aktivasi akun. Ini diingat, yaitu tanggal 15 sampai dengan 28 Juni mulai jam 00 pada tanggal 15 sampai jam 16 pada tanggal 28. Ya, ini harus diperhatikan poin-poin ini. Terus juga poin yang selanjutnya adalah 29 Juni sampai dengan 1 Juli. Nah, ini apa? Ini adalah pendaftaran atau perubahan sekolah pilihan. Jadi selama waktu ini masih dimungkinkan ada perubahan pilihan, mau pindah SMA ke SMK atau sebaliknya masih bisa dimungkinkan. Oke, ini dimulai jam 7 pada tanggal 29 sampai 23:55, ditutup sampai 1 Juli tanggal 1 Juli 2022 dan jamnya 16. Oke ya. Selanjutnya adalah untuk tanggal 2 dan 3 Juli ini untuk pendaftar tidak perlu diperhatikan karena ini urusan adalah urusan panitia pusat. Terus sekarang 4 Juli ini harus diperhatikan. 4 Juli adalah hasil dari PPDB, hasil seleksi PPDB diumumkan selambat-lambatnya jam 23:55. Oke ya. Terus juga untuk daftar ulang, ini perhatikan untuk daftar ulang ya, hanya tanggal 5 sampai 7 Juli ya, dimana kalau lewat tanggal ini maka dinyatakan mengundurkan diri ya. Jadi ini adalah penting sekali, ingat-ingat jam-jam dan tanggal terpenting ini. Oke, ajaran baru adalah tanggal 11 Juli 2020. Sekarang perhatikan alur pendaftaran ya. Alur pendaftarannya adalah CPD atau calon peserta didik menyiapkan berkas persyaratan. Oke ya, nanti akan dimunculkan berkasnya. Setelah berkas siap, akses halaman atau web situs PPDB online ya. Alamatnya harus dicatat ini, ppdb.jatengprof.go.id ya, alamatnya ini. Setelah membuka situs web, maka sekarang adalah mengisi formulir ajuan akun dan melakukan aktivasi akun cara online. Jadi ini adalah cara online ya, mengisi formulir cara online berdasarkan data-data yang benar mestinya. Setelah mengajukan formulir, selanjutnya adalah mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan ya. Jadi dokumen persyaratan utama itu harus diupload, dan penguploadan ini adalah dokumen asli ya, dokumen asli, karena ini di scan ya. Kalau nggak bisa di scan, bisa di foto juga. Setelah ini adalah login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password. Oke ya. Tadi kan di sini sudah mengajukan akun ya, dan di sini masuk dengan nomor peserta berupa NISN dan password dari akun tersebut. Setelah ini adalah melakukan verifikasi dokumen. Nah, ini dilakukan di SMA atau SMK negeri terdekat untuk mendapatkan token yang selanjutnya digunakan untuk mendaftar online 29 Juni sampai 1 Juli. Ya, jadi ini penting sekali, di mana harus mendatangi SMA atau SMK terdekat ya, yang negeri mestinya ya, untuk bisa dilayani di dalam verifikasi berkas. Nah, ini jangan sampai lupa ya, melakukan cetak tanda bukti pendaftaran ya. Cetak tanda bukti pendaftaran ini nanti akan sangat dibutuhkan, apalagi kalau daftar ulang, maka ini juga sangat dibutuhkan sebagai tanda bukti pendaftaran. Setelah ini melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di laman situs
seperti yang waktu pengajuan akun, yaitu ppdb.jatengprop.go.id. Ya, ini adalah alur pendaftaran di SMA maupun SMK negeri di Jawa Tengah. Sekarang coba melihat jalur atau kuota yang ada untuk SMA. Ya, zonasi adalah 55%, prestasi 20% itu maksimum, ini minimum. Artinya bisa yang zonasi bisa lebih dari 55 dan untuk prestasi bisa lebih kecil dari 20. Sementara untuk afirmasi, ya, afirmasi dari siswa miskin itu adalah 13%, anak nakes 3%, anak panti 2%, dan anak yatim piatu karena COVID 2%. Total 20% untuk afirmasi. Dan untuk perbedaan orang tua maksimum 5%. Ini adalah untuk SMA. Sekarang untuk jalur kuota PPDB SMK yang harus diperhatikan adalah prestasi 75%. Terus juga ada afirmasi 15%, terdiri dari siswa miskin 8%, anak nakes 3%, anak panti 2%, dan anak yatim piatu 2%. Jarak terdekat ada 10%. Ini adalah untuk SMK. Yang menggunakan jalur prestasi harus diperhitungkan adalah beban nilai, di mana beban nilai itu ada rapot dan juga ada sertifikat yang sudah disahkan. Ya, ada dua yang harus diperhatikan, yaitu prestasi berjenjang. Oke ya, dengan rincian seperti ini, ada tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, internasional. Dengan juara 1, 2, 3 itu memiliki bobot yang berbeda. Dan prestasi tidak berjenjang itu juga memiliki tingkat kota, provinsi, nasional, internasional. Juara 1, 2, 3 itu berjenjang, tidak berjenjang. Oke, apa itu berjenjang? Itu berjenjang itu suatu lomba yang dimulai dari tingkat yang bawah dulu. Ya, ini biasanya yang mengadakan adalah dinas. Dari sekolahan menang ke tingkat kecamatan, menang tingkat kota, menang lah itu. Jadi dia berjenjang. Sementara untuk yang tidak berjenjang itu biasanya event-event tertentu. Ya, tidak dimulai dari bawah, tapi langsung ada event mengadakan suatu lomba. Ya, ini harus diperhatikan yang mengambil jalur prestasi. Terus sekarang zonasi. Ya, zonasi apa itu yang menjadi dasar harus diperhatikan? Zonasi adalah berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. Ya, jadi KK harus sesuai dengan pilihan zonasinya. Terus di sini KK diterapkan dan atau lebih tinggal paling singkat 1 tahun. Jadi KK itu mengalami mutasi paling tidak sudah 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Oke ya. Tidak diberlakukan SKD, ya, surat keterangan domisili tidak berlaku untuk zonasi kecuali daerah-daerah yang bencana alam. Terus juga ada zonasi khusus. Apa itu zonasi khusus? Yaitu suatu daerah atau kecamatan yang tidak memiliki sekolahan, dia mendapat paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Ya, ini bisa gabung di sekolahan lain yang di situ ada, yang kecamatan itu ada SMA atau SMK-nya dengan 10%. Itu adalah zonasi khusus. Dan CPD dari pondok pesantren berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan ponpes. Oke ya, ini adalah untuk zonasi. Afirmasi untuk SMA negeri. Nah, ini adalah afirmasi untuk SMA negeri. Perhatikan untuk SMA negeri. Sasarannya adalah keluarga ekonomi tidak mampu, yatim dan atau piatu ortu meninggal karena COVID, anak panti, anak nakes. Sasarannya ini. Terus data yang dibutuhkan adalah keluarga ekonomi tidak mampu, data DTKS dan KIP, yatim dan atau piatu, data DP3AKB Provinsi Jateng, anak panti, data Dinas Sosial Provinsi Jateng, dan nakes data Dinkes Provinsi Jateng. Ya, ini adalah yang harus diperhatikan untuk masuk dalam jalur afirmasi. Lanjutnya adalah jalur perpindahan orang tua. Yang pertama, bagi CPD yang mengikuti kepindahan tugas orang tua wali dan anak guru. Ya, ini adalah anak guru.
Nomor 2, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan. Oke, yang ketiga, pindah tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten atau kota. Ya, ini harus diperhatikan untuk jalur perpindahan orang tua. Jalur prestasi untuk SMA negeri. Yang diperhatikan adalah, yang harus diperhatikan adalah bagi CPD di dalam dan di luar wilayah zonasi. Jadi, untuk prestasi itu bebas memilih tempat di luar maupun di dalam wilayah zonasi. Yang kedua, seleksi berdasarkan nilai rapot, bobot nilai prestasi. Ya, tadi yang sudah dijelaskan di atas tadi, kejuaraan akademik dan non akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Ya, jadi kalaupun tidak ada prestasi, jadi yang hanya diperhitungkan adalah rapotnya saja. Oke, kecuali kalau ada bobot nilai prestasi baru ditambahkan. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kalau paling lama 3 tahun berarti ini untuk SD tidak berlaku ya. Kalau SD, piagam SD itu nggak berlaku. Ya, ini yang jalur prestasi. Ini yang harus diperhatikan untuk pilihan pendaftaran. Ya, harus diperhatikan untuk pilihan pendaftaran. Seleksi bagi CPD dari keluarga miskin, anak yatim dan atau piatu, anak panti dan lingkup COVID-19 paling sedikit 15%. Seleksi jarak terdekat, kuota paling banyak 10% bagi CPD sesuai domisili dengan satu pendidikan pilihan. Oke. Seleksi prestasi didasarkan, ya ini harus diingat-ingat. Seleksi prestasi didasarkan atas nilai, raport dan bobot prestasi kejuaraan akademik dan non akademik. Oke ya. Prioritas seleksi didasarkan prioritas pilihan, domisili dalam satu wilayah kabupaten atau kota, dan usia yang lebih tua. Ya, jadi kalau ada bobot nilai yang sama maka usia lebih tua itu lebih diutamakan. Sekarang untuk SMA negeri, PPDB SMA negeri. Ya, ingat-ingat, calon peserta didik CPD dapat melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidikan. Jadi bisa milih 2 sekolahan. Ya, pilihannya dengan ketentuan 1 satuan pendidikan. Ya, jadi ini maksudnya adalah 2 satuan pendidikan. Ya, satuan pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 satuan pendidikan, yang yaitu yang diperhatikan adalah calon peserta didik SMA negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 satuan pendidikan melalui jalur zonasi. Ya, jadi jalur zonasi, 1 satuan pendidikan di luar zonasi, jadi di dalam zonasi maupun di luar zonasi. Ya, pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi. Jadi yang di luar zonasi itu memakai jalur prestasi atau afirmasi. Oke. Yang kedua, calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di wilayah zonasi, ya, bisa mendaftar jalur prestasi di wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi. Ya, jadi kalau sudah memilih jalur prestasi di wilayah zonasi, maka dia tidak dapat mendaftarkan melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah zonasinya tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi. Jadi kalau sudah mendaftar lewat afirmasi, maka dia tidak bisa mendaftar lewat jalur zonasi. Ya, dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan. Nah, pilihan kedua itu bisa mendaftar di jalur prestasi di luar wilayah zonasinya. Oke ya, ini yang harus diperhatikan, harus pintar-pintar memilih 2 sekolahan ini, ya, biar tidak gagal keduanya. Sekarang untuk PPDB SMK negeri. Nah, ini diperhatikan. Calon peserta didik SMK negeri dapat mendaftar diri pada 2 pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 satuan pendidikan. Oke, calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian dan atau satuan pendidikan selama masa pendaftaran tadi. Ya, jadi kalau daftar di SMK itu bisa memilih 2 program keahlian di 2 satuan pendidikan. Oke,
Kalau dia satu sekolahan, dia bisa memilih 2 program. Kalau dia memilih 2 sekolahan, maka dia memilih 1 program dan 1 program di sekolahan yang lain. Ini adalah untuk SMK negeri. Sekarang untuk perubahan pilihan. Ya, untuk perubahan pilihan harus sesuai dengan jadwal. Yang pertama adalah selama masa pendaftaran, calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan ke SMA. Jadi SMA ke SMK, SMK ke SMA masih bisa memilih atau bisa mengubah pilihan, tetapi tidak bisa satu SMA satu SMK, nggak bisa. Oke. Dan calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan ke SMK negeri, ya, tapi tidak satu-satu, nggak bisa ya. Jadi harus semuanya SMA atau semuanya SMK. Terus pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam angka 1 bagi calon peserta didik dari SMA negeri yang pindah ke SMK negeri dan atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA atau sebaliknya. Jadi ketika mau merubah pilihan, maka harus dibatalkan dulu, dicabut dulu istilahnya ya. Dibatalkan dulu baru merubah pilihan. Oke ya. Yang ketiga, pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah surat pernyataan sehat sesuai dengan persyaratan. Ya, ini yang beda dengan SMA SMK adalah SMK itu memiliki syarat khusus kesehatan sesuai dengan program studinya, ya, program kejuaranya, kejuruan. Ya, ini harus dilihat ya. Jadi tidak bisa langsung pindah, enggak, tapi harus menyesuaikan dengan surat pernyataan sehatnya dulu. Harus memenuhi syarat sesuai dengan program yang mau dimasuki di SMK-nya. Oke, demikian sedikit paparan tentang PPDB, dan ini sangat penting di mana ada poin-poin yang tidak boleh ditinggalkan untuk bisa sukses lolos di SMA maupun SMK negeri. Jangan lupa tetap pantau YouTube saya dan like, komen, subscribe untuk bisa menerima info selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat.